Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, teman-temanku, sahabat nakes ya, teman-teman sejawat, di sini ada informasi yang terbaru, teman-teman ya, dari berita soloraya.com. Akhirnya info terkait pengangkatan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah menemui titik terang, teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa saat ini tengah hangat diperbincangkan terkait adanya rencana penghapusan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi nanti ada perekrutan P3K atau PNS ya untuk penghapusan tenaga honorer. Kemudian dengan demikian sejumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah mulai dipertanyakan terkait nasib pengangkatannya menjadi ASN atau harus diberhentikan. Jadi nanti penghapusan honorer tetap akan dilakukan. Nanti biar jelas ya untuk ini nasibnya nanti jadi nasib tenaga honorer itu diberhentikan atau diangkat. Kemudian ini kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah dari pemberlakuannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi sudah ada kebijakan ya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tersebut dijelaskan jika lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mewajibkan status kepegawaiannya terdiri dari PNS dan P3K. Jadi saya ulangi sekali lagi teman-teman, nantinya setelah terbitnya kebijakan tersebut, nantinya di instansi pemerintah hanya ada dua, yaitu adalah PNS dan P3K. Yang lainnya istilahnya yang non ASN itu baik relawan, PTT, PDTPK nanti akan rencananya akan dihapus teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini guna tindak lanjut dari adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut pada tahun 2023 mendatang. Nah, ini nanti kira-kira informasinya itu 23 November. 28 November nantinya akan mulai dihapus untuk tenaga honorer, teman-teman. Menpan RB akhirnya melalui surat edaran SE terbarunya menghimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian agar segera dilakukan pendataan. Jadi tanggal 22 Juli kemarin ya itu sudah mulai pendataan teman-teman. Jadi teman-teman yang di instansinya pemerintah ya masing-masing itu kalau seumpamanya dari pejabat pembina kepegawaiannya belum melakukan pendataan, mohon dipertanyakan. Nah, itu. Jadi biar nasibnya teman-teman itu nantinya akan bisa diangkat atau gimana nanti tergantung dari pejabat kepegawaiannya menyetorkan datanya ke pusat, teman-teman ya. Kemudian lanjut pendataan. Pendataan tersebut ditujukan kepada sejumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kemudian apabila sejumlah tenaga honorer atau pegawai non-ASN telah memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka PPK ya, ini pejabat pembina kepegawaian, berhak mengikut sertakannya dalam pengadaan ASN melalui seleksi CPNS maupun P3K. Jadi nanti kalau seumpamanya PPK-nya itu oh ini tenaga saya ini memenuhi syarat. Nah, itu bisa mengikut sertakannya dalam pengadaan ASN melalui seleksi CPNS maupun P3K. Tapi tetap menyetor ke pusat, teman-teman ya.
Kemudian selain persyaratan tersebut, tenaga honorer atau pegawai non-ASN harus menyerahkan sejumlah data. Nah, ini data ya teman-teman ya. Guna pemetaan dilakukan PPK sebagai syarat bisa atau tidaknya diikut sertakan dalam pengadaan ASN melalui CPNS maupun P3K. Jadi nanti tetap teman-teman mohon itu aja diinformasikan aja, barangkali PPK-nya belum tahu ya. Jadi ini pendataannya sampai 28 September. Oh sorry, 30 September teman-teman, itu batas terakhir. Jadi bulan-bulan ini seharusnya sudah pendataan ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, inilah 21 data yang perlu dikumpulkan oleh PPK terhadap tenaga honorer atau pegawai non ASN di lingkungan pemerintah. Jadi ini data-datanya teman-teman. Yang pertama NIK teman-teman. Nah, ini satu. Kemudian KK yang kedua. Ketiga, nomor peserta bagi XTHK 2 yang dimiliki pada tahun 2013. Kemudian status bagi XTHK yang kedua. Nama lengkap tanpa gelar, kode lokasi tempat lahir setingkat kabupaten atau kota, lokasi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kode pendidikan terakhir, nama pendidikan terakhir, nomor ijazah, nama sekolah atau perguruan tinggi, tanggal lulus, kode jabatan terakhir, nama jabatan terakhir, nomor SK ya, tanggal SK. Ini nomor SK-nya ini SK itu ya, penempatan di istilahnya kalau semuanya di rumah sakit ya tanggal SK penempatan ya. Kemudian yang ini teman-teman, tanggal awal kerja, tanggal awal jenengan bekerja di rumah sakit atau di instansi pemerintah ya. Kemudian tanggal akhir kerja, unit kerja penempatan terakhir atau saat ini. Nah, ini juga menjadi acuan 21 data ini untuk tenaga honorer dikumpulkan ke PPK-nya masing-masing. Kemudian itu sejumlah data yang perlu tenaga honorer atau pegawai non-ASN siapkan agar dilakukan pendataan dan pemetaan oleh PPK sampai dengan 30 September 2022. Jadi ini 21 data ini seharusnya sudah diinformasikan ke teman-teman ya. Jadi nantinya biar PPK-nya menyetorkan ke pusat teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku sejawat, teman-temanku honorer. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa masuk semua teman-temanku honorer di P3K-nya. Soalnya tahun ini memang perekrutannya lebih banyak P3K. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.